Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putranita Septiadani dengan NIM 2211 041018. Saya dari Prodi S1 PG PAUD, jurusan Dharma Acarya, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang materi pertama tentang kelembagaan pendidikan anak usia dini, yang kedua pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang ketiga, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini, mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga pendidikan PAUD memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukasi. Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua. Adapun bentuk dan jenis satuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua, kelompok bermain. Yang ketiga, tempat penitipan anak. Yang keempat, satuan PAUD sejenis. Yang kelima, standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Taman kanak-kanak adalah bentuk suatu PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, dan yang kedua, kelompok B untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Yang kedua, kelompok bermain. Apa itu kelompok bermain? Kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Yang ketiga, tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak adalah bentuk satuan PAUD pada jalur non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak sejak lahir sampai 6 tahun. Wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu untuk mengasuh anaknya karena bekerja atau karena sebab lain. Yang keempat, satuan PAUD sejenis. Satuan PAUD sejenis adalah bentuk-bentuk satuan PAUD selain taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan tempat penitipan anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini. Yang kelima, standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, standar tingkat pencapaian perkembangan. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Pada setiap rentangan usia tertentu, perkembangan setiap anak akan berbeda, yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Akan tetapi, setiap anak akan mengikuti
pola tertentu yang telah menjadi pola umum. Yang kedua, pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Definisi PAUD. PAUD merupakan salah satu penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, bahasa, nilai moral, dan agama. Tujuan dan fungsi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Yang kedua, pendidikan anak usia dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar anak. Adapun 3 jalur jenjang PAUD. Yang pertama, jalur informal, yang kedua jalur non formal, yang ketiga jalur formal. Jalur informal merupakan proses pendidikan bagi anak usia dini yang diselenggarakan oleh orang tua maupun dari pihak penyelenggara atau homeschooling bagi anak usia dini. Yang kedua, jalur non-formal merupakan proses pendidikan bagi anak usia dini yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang di luar jalur formal. Adapun bagian bentuk lembaga PAUD jalur non-formal. Yang pertama, pos PAUD. Pos PAUD merupakan layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita atau BKB. Yang kedua, Taman Penitipan Anak atau TPA merupakan program pendidikan sekaligus pengasuh dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir hingga 6 tahun. Yang ketiga, kelompok bermain memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kelak setiap memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Yang selanjutnya, PAUD jalur formal merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. Yang ketiga, layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Adapun langkah-langkah layanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, langkah identifikasi adalah usaha untuk mengenal atau menemukan anak usia dini berkebutuhan khusus dengan mengenali kondisi dan perkembangan anak. Yang kedua, langkah asesme. Langkah asesme adalah sebuah usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seseorang dalam membantu suatu keputusan. Pada langkah identifikasi ini akan mencari atau mengungkap
ciri-ciri atau karakteristik pada anak berkebutuhan khusus, di antaranya yang pertama kondisi fisik, yang kedua kemampuan intelektual, yang ketiga kemampuan komunikasi, yang ketiga sosial emosional. Yang pertama kondisi fisik, yang mencangkup keadaan fisik secara umum dan kondisi fisik indera seorang anak baik secara organik maupun fungsional. Yang kedua, kemampuan intelektual. Yang dimaksudnya adalah kemampuan anak dalam menerima pelajaran atau mengajarkan tugas-tugas akademik di sekolah. Yang ketiga, kemampuan komunikasi adalah kesanggupan seseorang anak dalam memahami dan mengekspresikan gagasannya dalam berinteraksi terhadap lingkungan sekitar, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, sosial emosional adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seorang anak dalam kegiatan interaksinya dengan teman atau gurunya yang dapat dilihat melalui pergaulannya yang baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan lainnya. Selanjutnya, tujuan asesmen. Ada 6 tujuan. Yang pertama, melihat kemampuan anak pada setiap aspek. Yang kedua, untuk mengelompokkan anak sesuai dengan karakteristiknya dan menentuan programnya. Memahami dulu tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu untuk mengetahui keterampilan apa yang sudah dikuasai oleh anak. Yang kedua, menentukan perilaku yang akan diakses guru dalam mengevaluasi harus diawali dari tahapan yang paling umum menuju tahap yang khusus. Selanjutnya, pemberian layanan pendidikan. Memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di PAUD adalah melakukan klasifikasi dan dilanjutkan mengasesmen terhadap kebutuhan pendidikan kepada siswa yang bersangkutan. Dalam melakukan asesmen, dapat menggunakan teknik observasi dan tes formal. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.